Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang perbedaan offline editing dan online editing itu apa. Seperti biasa sebelum mulai kita gunakan energi. Dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi apa perbedaan offline editing dan online editing? Nah, offline editing itu adalah tahap motong dan juga nyatuin footage-footage yang hasil syuting jadi sebuah story atau jadi tujuan video yang utuh lah ya. Jadi fokusnya adalah nyusun videonya dulu nih biar jadi cerita. Tapi ada beberapa teknis juga yang perlu diperhatiin. Yang pertama adalah pembuatan proxy. Sebelum masuk ke proses rough cut video atau motong video, raw footage atau hasil mentah syutingnya harus dirubah dulu ke resolusi rendah dengan proxy. Proxy itu apa? Proxy itu adalah proses mengkonvert seluruh video jadi lebih ringan supaya dieditnya juga nggak berat dan nanti akan ditimpa sama footage aslinya lagi. Misalkan syutingnya awalnya di resolusi 6K nih. Nah, kita bisa proxy dulu nih ke 1080p biar mempermudah proses rough cut-nya biar nggak terlalu berat, biar ringan gitu ya. Berikutnya adalah sinkronasi gambar dan suara. Setelah tahap proxy, yang harus dilakuin oleh offline editor adalah melakukan proses synchronize, di mana seluruh footage dan audio hasil syuting tadi harus disinkronize dulu sesuai timecode yang ada gitu ya. Nah, itulah kenapa fungsi clapperboard yang kayak begini itu ngebantu banget. Jadi pas syuting kan rolling action boom. Nah, ini buat synchronize nih. Jadi di videonya ada gambar ini tuh, nanti di audionya juga ada garis gitu biar nyatuinnya. Jadi si offline editor gampang buat nyatuin audio dan videonya. Berikutnya adalah motong dan ngerangkai cerita ya. Nah, setelah tadi udah disinkronize, tujuannya untuk si offline editor nanti lebih mudah ya buat ngedit dan nyatuin videonya supaya nyusun jadi cerita. Nah, offline editor ini fokusnya sama flow, pace, dan juga timing dari potongan-potongan editan dia. Nah, si offline editor juga harus bisa bikin cerita ataupun story, mengkomunikasiin cerita lah lewat footage yang ada tadi. Nah, begitupun juga mulai masuk nih proses sound effect, nambahin sound effect, dan juga dummy musik buat ngebantu dapetin feel yang enak nih buat si editor dapetin feel yang tepat gitu. Nah, kalau udah beres offline editing, kalau udah beres itu masuk ke picture lock namanya. Picture lock itu udah dikunci lah ya, dimana picture lock udah gak bisa diganggu gugat lagi secara flow, potongan, dan juga gambar juga dan suara gitu ya. Jadi udah gak bisa diganggu nih. Kadang-kadang ada klien yang ngeganggu tuh picture lock, udah di picture lock udah jadi ya revisinya beda lagi besok. Waduh. Nah, setelah itu saatnya masuk ke online editing. Nah, online editing ini tujuannya ngepoles lagi hasil dari offline editing. Misalnya color grading, visual effect, motion graphic, dan juga audio mixing. Nah, di tahap online editing ini, file yang udah tadi picture lock akan di finalize lagi. File proxy yang tadi 1080p misalkan ya akan dirubah lagi ke 6K yang aslinya, yang originalnya. Nah, di online ini ada juga beberapa proses lain yang harus dilewatin. Misalnya di dunia film itu ya, misalkan color correction dan color grading. Nah, kalau udah pakai file asli, saatnya si online editor harus mulai ke color correction dan juga color grading. Biasanya hasil offline editing, warna antar footage itu masih kelihatan raw ya, masih beda-beda gitu ya. Nah, ini tugasnya si colorist juga buat ngewarnain footage-nya. Nah, setelah dapetin warna yang tepat, si online editor juga harus ngeratain warna-warnanya tuh buat semua shot. Karena ya color grading juga ini bagian yang paling penting buat nentuin mood pada filmnya atau pada videonya. Lalu berikutnya masuk ke tahap visual effects dan juga CGI. Nah, tahap selanjutnya lebih ribet lagi nih di online editing. Ada VFX dan juga ada CGI kalau diperluin gitu ya. Kayak di film action misalkan ada bom gitu kan, wah gitu, mana mungkin pakai bom beneran. Nanti bisa nyakitin orang dan bahaya gitu ya. Makanya pakai yang namanya visual effect. Ada api, asap, atau bahkan 3D-3D-an kayak misalnya di film Avengers gitu ya. Ada Hulk, jebret, ada Iron Man, itu kan nggak mungkin beneran. Itu pakai CGI juga gitu ya. Nah, ada juga yang pakai ledakan asli. Itu sebenarnya disebutnya special effect, yang pakai remote gitu kan, duar gitu di set gitu ya. Biasanya yang gini emang udah aman, udah gak bahaya, dan udah dipastiin juga keamanannya nggak sembarangan gitu ya. Misalnya mobil-mobil meledak tuh ada yang beneran juga. Atau ada juga yang misalnya ngerubah background yang tadinya polosan gimana jadi di mana gitu, pindah ya. Itu sesuai dengan story yang pengen didapetin juga. Biasanya itu buat ngerubah misalnya ke tahun 70-an gitu ya, bikin shot-shot yang jadul itu kan biasanya udah nggak ada tempatnya, sekarang udah modern, dibikin jadul pakai CGI, misalnya ganti backgroundnya, ganti gunung-gunung atau bangunan-bangunannya begitu. Jadi bukan sekadar ledak-ledakan doang. Gue juga pernah bikin sih yang kayak begitu. Dan juga ada misalkan nambahin motion untuk kebutuhan tipografi dan juga nambahin subtitle pada video. Berikutnya adalah sound design dan musik composing gitu ya. Selain finalize untuk ranah visual, di dalam online editing juga ada yang namanya
finalize untuk ranah musik dan juga audio. Nah, kita bisa ganti musik dummy yang tadi dari offline editor dengan musik finalnya yang pengen dimasukin misalnya kayak gimana gitu ya. Di tahap ini sound designer bakal kerja menata suara tuh, nambahin efek suara, ngedesain karakter suara, dan saat itu juga si music composer mulai bikin musik, rekaman dan juga pemain musik lainnya dan menata supaya ceritanya semakin kuat gitu. Biasanya disebut dengan scoring ya, sambil lihat ini bikin lagu langsung gitu. Nah, setelah musik dan seluruh elemennya udah beres, maka elemen audio atau musik ini akan dimixing layering-nya supaya suaranya terjaga gitu. Berikutnya adalah tahap mastering ya. Tahap terakhir adalah tahap mastering gitu ya. Mastering itu adalah proses ngegabungin gambar dan suara final hasil olahan colorist, musik komposer, visual effect artist dan lain sebagainya, sound designer, scoring segala macam. Itu hasil akhirnya akan dijadi master atau file utama yang disebut dengan DCP, Digital Cinema Package. Itu buat di bioskop-bioskop pada akhirnya gitu ya. Itulah ya beberapa proses untuk editan. Meskipun dua judul offline dan online bukan berarti yang offline nggak punya internet, yang online punya internet, bukan begitu. Itu ya cukup kompleks juga ya di bagian mana tugas-tugas seorang editor tuh banyak. Jadi mungkin di sini sampai sini mungkin lu udah ngeh nih bahwa editan tuh bukan cuma duduk di sini pakai laptop dan ngedit gitu doang. Ada banyak partnya dan setiap orang itu tidak harus jago di semuanya. Kalau di film-film Hollywood itu partnya beda banget Pak. Ada yang edit visual effect, ya bukan ngedit dia tugasnya, bukan rough cut gitu ya. Ada juga di rough cut yang nyusun cerita. Dia nggak jago ngewarnain gitu. Ada colorist yang jaga color grading. Dia nggak jago bikin CGI gitu. Jadi punya tugasnya masing-masing semuanya gitu ya. Dan itu sama YouTuber dihakan KB Pak. Dibikin semuanya sama si YouTuber. VFX-nya, the sound design-nya, color grading-nya, nge-shoot-nya juga, dan idenya semuanya dilibas. Jadi pusing juga gitu ya. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang online dan offline editor. Kalau misalkan lu punya pendapat lain, kalau misalkan ada yang salah dari gua juga, lu bisa komentar aja di bawah. Oke, segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Grazie. Semoga assalamualaikum and Oke, assalamualaikum. Editing adalah hal yang selalu gue lakuin setiap hari, dan gue mau kasih tahu lo sesuatu kali ini. Gue punya kelas editing dari 0 sampai lu bisa ngedit. Ada 18 materi yang lu bisa pelajarin. Selain itu, lu juga dapat LUTs atau preset dari gue yang lu bisa pakai. Dan ada bonus materinya juga. Cara belinya gampang, lu bisa WhatsApp langsung ke Rizky di sini dan lu bisa langsung dapat akses. Lu bisa download juga semuanya dan harganya akan tetap 200.000. Karena bagi gua, editing adalah hal yang penting di era digital kayak sekarang ini. Lu bisa bikin hobi gua jadi duit nih sebagai konten kreator. Sekarang giliran lu render video lu dan BAM!